Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang sejarah handphone atau ponsel. Apa itu handphone? Handphone adalah alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Pada awal kemunculannya, handphone selalu identik dengan barang yang mewah, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki alat komunikasi tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, maka handphone tak lagi menjadi barang yang mewah. Bahkan hampir setiap orang mempunyai alat elektronik yang memiliki berbagai macam fungsi ini. Banyaknya orang yang sudah memiliki telepon genggam ini karena setiap kegiatan yang kita lakukan biasanya akan berkaitan dengan handphone. Handphone yang semakin lama semakin memiliki fitur canggih membuat penggunanya bukan hanya bisa menelpon saja, tetapi bisa merekam suara atau video, memfoto suatu hal, menonton film, bahkan dengan handphone bisa belajar dan berbisnis. Oleh sebab itu, sudah banyak orang yang sudah memiliki usaha rumahan sendiri dan sudah bisa mempromosikannya dengan mudah. Penemu handphone, Martin Cooper merupakan seseorang yang pertama kali menemukan handphone atau telepon genggam. Bahkan dirinya sendiri pun tak pernah membayangkan kalau bisa membuat telepon seluler berukuran kecil tanpa kabel yang bisa dibawa kemana saja. Martin Cooper memiliki nama lengkap, yaitu Martin Marty Cooper dan ia lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 26 Desember tahun 1928. Pada tahun 1950, ia mendapatkan gelar sarjananya dalam bidang electrical engineering. Martin Cooper yang sangat tertarik dalam bidang elektronika memilih untuk melanjutkan studinya di Institute of Technology dan ia memperoleh gelar magister dalam bidang rekayasa elektronika pada tahun 1957. Beliau menempuh pendidikan masternya setelah keluar dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelum melakukan penelitian terhadap telepon seluler, Martin Cooper bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan ia diberi tugas di kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Sekitar tahun 1970-an, Martin Cooper diberi tugas oleh John F. Mitchell, kepala insinyur proyek komunikasi portabel Motorola, untuk memegang jabatan sebagai pemimpin insinyur yang ada di divisi mobil Charvone. Kemudian, John F. Mitchell dan Martin Cooper memikirkan bagaimana caranya untuk membuat suatu alat komunikasi yang bukan hanya bisa digunakan di dalam mobil. Hingga akhirnya, Martin Cooper dipercaya untuk memimpin penelitian terhadap perangkat telepon genggam atau handphone. Setelah berpikir panjang, akhirnya Martin Cooper menemukan gagasan bahwa alat komunikasi tanpa kabel harus berukuran kecil serta ringan agar mudah untuk digenggam dan bisa menjadi alat portabel. Untuk menciptakan prototipe telepon genggam itu, di tahun 1972, Martin Cooper membutuhkan waktu selama 90 hari. Lalu, prototipe telepon genggam yang telah ditemukannya itu mulai diuji cobakan pada tanggal 3 April tahun 1973. Martin Cooper diyakini menjadi penemu pertama sekaligus orang pertama yang melakukan panggilan atau berkomunikasi menggunakan prototipe telepon genggam seluler. Tak hanya sampai di situ saja, peristiwa melakukan panggilan dengan telepon genggam dilakukan di depan para wartawan dan orang-orang yang sedang berjalan-jalan di kota New York. Panggilan pertama yang dilakukan oleh Martin Cooper ditujukan kepada Dr. Joel S. Engel. Ia merupakan kepala riset di Bell Labs serta kalimat pertama yang keluar saat itu adalah, "Yo, I'm calling you from a real cellular telephone, a portable handheld telephone." Barulah pada tahun 1973 atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 1973, Martin Cooper dan para insinyur yang membantunya menciptakan telepon genggam dan John F. Mitchell mulai mematenkan hasil temuannya itu dan penemuannya itu diberi nama radio telepon system. Mereka mulai mengajukan penemuannya itu dengan nomor paten 3.906.166. Barulah pada bulan September tahun 1975, temuan radio telepon sistem memiliki hak paten atas nama mereka. Berkat penemuannya itu, Martin Cooper dijuluki sebagai Bapak Telepon Seluler Ponsel. Meskipun Martin Cooper diyakini sebagai penemu telepon seluler, tetapi beliau selalu mengatakan bahwa hasil temuannya itu berkat kerja sama tim.
Setelah telepon seluler pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, telepon seluler terus mengalami perkembangan atau penyempurnaan. Hingga pada akhirnya, terciptalah telepon seluler yang bukan hanya bisa digunakan untuk melakukan panggilan saja, tetapi juga bisa digunakan untuk hal-hal lain, seperti mengirim pesan, membuat video, memfoto, dan sebagainya. Sejarah handphone. Sejarah singkat handphone. Sejarah handphone itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi 4 generasi, yang dimana generasi pertama merupakan telepon seluler ciptaan Martin Cooper. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa telepon seluler Martin Cooper merupakan cikal bakal dari handphone yang kita gunakan saat ini. Berikut ini 4 generasi handphone yang perlu kamu ketahui. Generasi 1 1973. Telepon genggam atau handphone pada generasi pertama ditemukan pada tahun 1973 dan penemunya adalah Martin Cooper. Pada generasi pertama ini telepon genggam sering disebut juga dengan generasi 1G dan dikenal juga dengan istilah AMPS, frekuensi antara 825 MHz hingga 894 MHz. Oleh karena itu, telepon genggam generasi ini bisa dibilang bersifat analog. Berbicara tentang bobot atau berat dari telepon genggam generasi pertama, maka beratnya sekitar 2,5 pon atau 1,1 kg. Maka dari itu, handphone generasi pertama merupakan telepon seluler yang cukup berat. Sedangkan, panjang dari handphone sekitar 10 inci atau 25 cm, sehingga sulit untuk dimasukkan ke dalam kantong baju atau celana. Baterai yang ada pada handphone generasi pertama hanya mampu bertahan selama 20 menit saja, sehingga kita tak bisa menggunakannya terlalu lama. Generasi kedua tahun 1990. Generasi berikutnya adalah generasi kedua, sekitar tahun 1990-an, dari sejarah perkembangan handphone atau telepon genggam. Teknologi yang semakin maju membuat telepon genggam generasi ini semakin canggih. Kecanggihan itu terlihat pada penggunaan chip pada telepon genggam dan menggunakan teknologi 2G. Generasi telepon genggam ini diperkirakan muncul sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, negara Amerika Serikat sudah menggunakan teknologi CDMA, Code Division Multiple Access. Sementara itu, di Eropa menggunakan teknologi GSM, Global System for Mobile Telecommunications. Selain penggunaan chip pada telepon genggam, pada generasi ini sinyal yang tadinya analog berubah menjadi sinyal digital. Bahkan fitur dari telepon genggam generasi ini bukan hanya bisa melakukan panggilan saja, tetapi bisa mengirim pesan dan panggilan tunggu. Telepon genggam generasi ini bisa kita temukan pada Nokia 1011, Motorola International 3200, Motorola StarTAC, dan Nokia 9000 komunikator. Generasi ketiga tahun 2000. Memasuki tahun 2000-an berarti memasuki telepon genggam generasi ketiga yang dimana penggunaan teknologi semakin canggih, yaitu 3G. Dengan penggunaan teknologi 3G, maka jangkauan sinyal pada telepon genggam semakin luas, sehingga komunikasi semakin nyaman. Pada dasarnya dalam dunia telekomunikasi sinyal 3G ini terdapat 3 standar, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution, Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Tidak hanya itu, telepon genggam generasi ketiga mulai dimasukkan beberapa sistem operasi, sehingga sering dikenal sebagai smartphone atau ponsel pintar. Oleh sebab itu, fitur yang dimiliki oleh telepon genggam generasi ketiga bisa dibilang mendekati fungsi komputer. Pada umumnya, sistem operasi yang digunakan, seperti Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. Generasi keempat tahun 2010. Generasi terakhir dari perkembangan telepon genggam adalah generasi 4 atau lebih dikenal dengan teknologi Fourth Generation 4G. Selain itu, teknologi yang ditawarkan pada telepon genggam generasi ini berupa dapat terhubung teknologi nirkabel, seperti wireless broadband WIBRO 802.16e, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengguna yang menggunakan telepon genggam generasi ini akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti pengguna bisa menggunakan sistem operasi kapan saja, memiliki kecepatan tinggi, jangkauan sinyal bisa mencapai global, dan lain-lain. Bahkan, pengguna bisa bermain game secara online.
menonton film, hingga menggunakan fitur multimedia lainnya. Handphone atau telepon genggam generasi 4 yang pertama adalah HTC Corporation. Sekian dan terima kasih dari kelompok 8.